Hai guys, kembali lagi ke channel Nukus Home. Hari ini aku mau bawa magic anjing chow-chowku yang terbesar se-Indonesia dan terglamor bulunya jalan-jalan sore. Karena udah lama banget gak bawa anjing chow-chow yang bernama magic buat jalan-jalan. Biasanya tuh kita kalau paling sering setiap hari tuh bawa pitbull jalan-jalan. Karena kan pitbull itu memang harus menghabiskan banyak energi setiap harinya ya, tidak boleh terskip sekalipun. Nah, karena pitbull tadi sudah kita bawa jalan keluar, sekarang kita bawa anjing chow-chowku jalan-jalan. Kita bahas hari ini tentang bulunya anjing chow-chow ya. Jadi anjing chow-chow yang bagus itu, bulunya itu bukan yang kasar-kasar ya, yang dipegang tuh misalnya yang kayak kusut-kusut gitu. Nah, bulunya anjing chow-chow yang bagus itu tuh yang mekar, glamor, mewah, dan bagus. Maksudnya tuh halus gitu. Seperti ini kan dipegang halus nih. Di sini tuh pegang halus, nggak ada kasar-kasarnya. Nah, itu yang paling bagus untuk anjing chow-chow. Jadi perawatan bulunya juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi memang harus yang benar-benar dirawat banget ya, secara intensif gitu dirawatnya. Nah, dari segi vitamin juga kita harus berikan vitamin untuk yang mempercantik bulu, memperhalus bulu, dan itu penting banget untuk jenis anjing ras yang banyak bulunya seperti chow-chow, Alaska Malamute atau Samoyed seperti itu. Jadi ya memang harus seperti ini. Dan oh iya, aku mau kasih tahu ke kalian ya, kalau kalian pelihara anjing chow-chow itu, tadi kan ada yang sempat telepon aku, tanya ke aku, ini anjing chow-chowku kakinya kok bengkok, pengkor, atau apa di bagian pinggulnya chow-chow itu tuh dia ada sedikit patah, jadi bergeser dari tulang pinggul ke tulang kakinya. Nah, sempat tanya kok bisa begitu gitu. Nah, sebenarnya ya penyakit umum yang dialami anjing chow-chow itu memang sebenarnya kebanyakan di kakinya yang bengkok, terus tulang hipsnya sama tulang kakinya juga dia kadang bergeser, sehingga kadang-kadang ada beberapa jenis anjing chow-chow yang kalau jalan tuh terlihatnya seperti pincang, atau ada yang juga yang jalan dia kakinya tuh bengkok gitu. Banyak banget kejadian seperti itu gitu. Nah, sebenarnya tuh ya chow-chow yang seperti itu sih memang kebanyakan itu dia dari gen ya, dari gen indukannya. Misalnya indukannya tuh ada kelainan seperti cacat kaki juga, biasanya dia akan turun juga ke anakannya. Jadi beberapa anakannya pasti ada yang mengalami cacat kaki atau pengkor dan bergeser tulang gitu ya. Tapi kalaupun memang tidak ada keturunannya, misalnya indukannya nggak ada keturunan, di atasnya juga nggak ada keturunan yang kakinya bengkok atau pengkor, tapi kok chow-chowku ada yang bengkok, tiba-tiba bengkok, pengkor. Nah, setelah ditelusuri lebih-lebih lagi, saya tanya ke teman saya itu, kenapa bisa bengkok? Saya tanya ke dia, selama ini pernah ajak chow-chownya keluar nggak? Saya tanya gitu. Dia bilang nggak pernah. Jadi selama ini, selama dia hidup itu bersama dia sekitar hampir setahun ya, chow-chownya itu nggak pernah dibawa keluar gitu. Chow-chownya itu selalu di dalam rumah, ya memang kan rumahnya dia tuh gede banget. Dan si chow-chow itu memang sering lari-larian di dalam rumah. Nah, yang nggak gitu bagusnya itu, chow-chow itu nggak boleh sering-sering lari-larian di dalam rumah. Itu yang paling fatal, yang bisa menyebabkan kakinya chow-chow itu bengkok, pengkor, ataupun ada pergeseran hips, tulang pinggul sama tulang kakinya dia, sehingga membuat si chow-chow itu pincang. Jadi kita kalau misalnya pelihara anjing chow-chow atau anjing Samoyed atau anjing Alaska Malamute ya, pokoknya anjing berbulu itu, gak boleh kita anjing tersebut berlari-larian di dalam rumah ya. Itu sangat-sangat fatal sekali, nggak boleh. Jadi baiknya itu memang, kalaupun memang mau menghabiskan energi si anjing tersebut, kalian harus bawa anjing tersebut jalan-jalan keluar rumah. Seperti ini nih, di aspal-aspal begini, ini tuh bagus banget buat kaki anjing chow-chow. Itu yang membuat kaki anjing chow-chow jadi kuat. Untuk masa-masa papi itu dia harus setiap hari jalan 10 menit, 15 menit di lantai seperti ini, atau di rumput-rumputan. Jadi membuat kaki chow-chow itu jadi lebih kuat lagi gitu. Tapi kalau dari papinya di lantai, itu yang akan membuat kaki chow-chow tersebut bengkok, karena berat badan chow-chow itu kan kadang suka berlebih dan obesitas kan, sehingga kadang tuh suka karena berlebihan gitu dia suka nggak kuat nopang berat badannya tersebut gitu, sehingga itulah yang membuat kakinya si chow-chow itu jadi bengkok atau pengkor dan lain-lainnya. Jadi guys, kalian kalau mau pelihara anjing chow-chow atau Alaska Malamute dan yang berbulu-bulu begitu, kalian harus bawa mereka waktu saat papi itu. Kalian harus bawa anjing chow-chow kalian itu keluar rumah, bawa ke aspal seperti ini atau ke rumput-rumputan gitu. Itu bagus banget. Dan kenapa ya magic tuh anjing chow-chow tuh memang gampang banget ya ininya basah. Jadi sebaiknya
kalian yang punya anjing cocok tuh dari awal itu udah harus kasih anjing cocok kalian tuh PID ya, kayak celemek gitulah yang buat ditaruh di lehernya supaya dia nggak gampang basah dan dia nggak gampang kotor, sehingga waktu minum itu yang basah itu adalah kainnya. Nah kalau Magic itu memang dari awal kan aku pertama kali pelihara anjing itu kan langsung anjing cocok dan kurang begitu paham pelihara anjing cocok itu seperti apa, sehingga aku nggak pernah kasih dia BIB waktu dari usia papi, jadi dia nggak terbiasa pakai itu. Jadi waktu gedenya itu sekitar usia 6 bulan 7 bulan aku coba pakein ke dia, tapi dia karena nggak terbiasa pakai itu di leher, dia jadi gigit-gigit terus sehingga tuh banyak yang rusak, jadi aku nggak pakein. Jadi kesalahan terbesarku waktu pelihara anjing cocok adalah aku nggak pernah fokus ke bulu di lehernya dia, sehingga bulunya itu jadi kayak begitu, banyak yang kayak kotor, nggak bersih-bersih, sudah dibersihkan, sudah dimandikan juga sama aja seperti terlihatnya kayak kotor, tapi sebenarnya nggak kotor. Nah itu salah satu tips kalau kalian mau pelihara anjing cocok. Pertama tuh perhatikan bulu lehernya, kalian harus pakaikan dia BIB-nya, harus bawa anjing cocoknya jalan setiap sore itu 10 menit atau 15 menit, nggak boleh terlalu lama juga karena bisa overheat ya, bisa overheat, bisa menyebabkan kematian juga untuk anjing cocok. Jadi bulu lehernya itu sebenarnya tuh basahnya tuh bukan basah yang permanen ya, jadi itu tuh bisa dibersihkan gitu sama kita. Jadi setiap hari kalau habis minum tuh dilap-lap, disisir-sisir, itu paling benar seperti itu. Cuma kalau Magic kan karena dia nggak biasa dipakein BIB kan, jadi dia tuh kayak sering-sering basah gitu. Jadi memang harus setiap hari kita lap pakai handuk kecil. Tapi kalau biasanya di rumah itu dia kalau minum, setelah minum aku punya handuk khusus untuk dia. Jadi kalau dia habis minum ya aku bersihin sendiri, aku lap-lap sendiri. Gitu. Nah itulah bagusnya kalau seandainya punya anjing cocok tuh jalan setiap sore. Sehat buat anjingnya juga, sehat juga buat kita, dan itu jauh lebih bikin kita tuh jauh dari stres, karena kita bisa bawa anjing kita lihat anjing kita happy, jalan-jalan keluar, kita pun juga happy seperti itu. Jadi itulah tadi baru aja tadi ada sempat yang tanya-tanya sama aku ya mengenai anjing cocoknya kakinya seperti itu. Itu yang paling warning sekali buat aku ke kalian yang mau pelihara anjing cocok. Gitu guys, kita jalan-jalan dulu ya, sambil jalan-jalan supaya Magic juga bisa jalan-jalan. Kalau enggak dia suka udah nggak mau diam, maunya jalan terus, lari-larian terus. Ya ikutin ya. Inilah nggak enaknya kalau bawa anjing cocok. Kalau lagi jalan kita kira-kira udah 10 menit 15 menit, dan kalau anjing cocok itu gampang capek guys, jadi dia nggak bisa jalan terlalu lama, kecuali kalau pitbull ya. Kalau pitbull kan dia setengah jam 1 jam jalan dia nggak masalah. Nah anjing cocok itu kalau seandainya jalannya udah kecapean dan dia udah nggak mau jalan, biasanya ditandai dengan buntutnya yang turun seperti ini. Nah buntutnya kan turun seperti ini, sehingga itu udah ketahuan gitu kalau dia tuh memang udah nggak mau jalan lagi, atau bisa dibilang dia capek. Tapi kalau buntutnya naik, excited, oh dia naik lagi tuh. Nah, kalau dia buntutnya naik, artinya dia ngasih ngajak jalan lagi. Mungkin tadi dia kecapean sebentar aja kali ya. Ini masih mau explore lagi. Nah, tapi walaupun pelihara anjing cowok-cowok itu ya, kalau menurut aku sih sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Karena dia itu tuh gak ribet peliharanya. Terus di dalam rumah tuh dia juga jarang ngegonggong. Terus dia juga lebih seperti anjing pajangan ya, di dalam rumah cuma tidur, makan, pee and poop, dan dia tuh di dalam rumah nggak pernah gigit-gigit barang yang ada di dalam rumah. Karena kan ada anjing yang suka gigit-gigit barang tuh, misalnya kayak pitbull suka rusak barang kalau nggak diajak jalan, atau anjing-anjing lainnya dia suka gigit-gigit sofa dan lain-lain. Tapi kalau anjing cocok, percaya guys, anjing cocok tuh nggak suka gigit-gigit barang, bener deh. Jadi dia tuh ada masanya, saat masa usia papi memang dia suka gigit-gigit. Tapi kalau dia udah usia 6 bulan ke atas itu dia nggak akan gigit-gigit barang lagi. Ntar ya guys, ada mobil, minggir dulu ya. Jadi enaknya anjing cowok itu dia memang nggak pernah gigit-gigit barang, dan di rumah tuh cuma tiduran, ngerti dong, dengan muka lucu, dia posisi tidur tangannya begini gitu, dan itu lucu banget, gemes banget. Itulah kelebihannya kita kalau pelihara anjing cocok, nggak berisik, tidak mengganggu tetangga, dan tidak merusak barang. Dan pelihara juga gampang kok, nggak perlu mandiin setiap hari karena kan dia di dalam rumah, nggak kotor. Jadi mandinya tuh bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu. Kalau seandainya anjingnya di luar rumah, nah itu baru kalian harus mandikan seminggu sekali. Satu lagi kelebihan kita kalau pelihara anjing cocok itu ya, cowok itu nggak suka dia pee dan poop di dalam rumah. Jadi cowok itu dia tuh kalau pee dan poop dia rela tahan pee-nya, rela tahan poop-nya beberapa hari supaya rumahnya dia nggak kotor, karena dia nggak suka kotor. Jadi dia itu harus dibawa keluar
ke halaman rumah atau di bawah jalan sebentar untuk pee dan poop. Dan itu memang bagus banget ya. Kadang kan suka ada anjing yang diajarin training pee dan poop itu kadang susah banget gitu kan. Tapi kalau untuk anjing cocok, nggak perlu kita training, dia udah pasti pee dan poop di luar rumah, dia nggak akan pernah pee dan poop di dalam rumah. Itulah bagusnya anjing cocok seperti itu. Jadi memang banyak kelebihannya yang kita harus tahu gitu kalau pelihara anjing cocok. Terus kalian terus ingat, anjing cocok itu tidak bisa obedience, dan dia tuh suka terserah dia mut-mutan gitu. Dia kalau maunya disuruh sit dia sit, tapi kalau dia nggak mau dia nggak akan mau. Dan kita juga harus mengerti perasaan si anjing cocok tersebut, nggak boleh paksa dia. Kalau seandainya dia lagi nggak mau disuruh, ya kalian nggak boleh paksa sit, nggak boleh dimarahin gitu, kasihan. Tapi tetap harus dibikin rules dalam rumah yang tegas supaya biar bagaimanapun kita ownernya yang alpha, bukan si anjing yang alpha ini gitu. Oke, kita jalan-jalan lagi ya guys. Sambil kita mau bawa cowok-cowok ini jalan-jalan, kita juga kayaknya udah mau pulang ke rumah juga. Soalnya Magic sepertinya udah kecapean. Jadi cukup sekian video yang aku buat. Ini tuh penting banget, hari ini tuh benar-benar mengedukasi kalian semua tentang anjing cocok tuh penyakitnya apa sih yang agak susah untuk dimengerti gitu kan. Jadi itulah kakinya. Walaupun anjing cocok ada penyakitnya, tapi tetap ada solusinya ya. Apa? Ya harus dibawa jalan di tempat-tempat aspal seperti ini. Terus kalau matanya dia sudah mulai belekan, ya berarti cari makanan yang nggak ada grain free-nya gitu kan. Dan ingat, bukan cuma anjing cocok yang penyakitan, sebenarnya semua anjing itu ada plus minusnya. Ada yang penyakitan, ada yang enggak, ada yang penyakitannya ini, penyakitnya itu gitu. Dan itu nggak bisa kita hindari, pasti ada penyakitnya. Oke, thank you udah nonton videonya sampai habis. Pokoknya jangan di skip terus, nonton terus sampai selesai. Nanti aku akan buat video sebanyak hal tentang edukasi tentang anjing-anjingku. Thank you yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan share ya guys. Bye!